aman ini sih. Iya di jalan. Ding 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 ding. Iya. Bang baru deket Bang nggak beli bang. Rayon. Cuma deket banget kan. Berarti dari depan sini nih. Ini masih semenit lagi jauh. Iya, ini masalah jauh nih, komplek nih, di jalan ini juga kan. Hola, saudara lu. Balik lagi nih bersama gue Bode dan nih di channel kita Halo deh channel yang membahas tentang hal unik yang pastinya menarik. Oke. Kita mau bahas apa ini deh? Kali ini gue bakal ngebahas dari, bisa disebut juga Bapak Presiden. Wah, presiden nih. Presiden, mantan presiden. Mantan, tapi pernah berarti. Pernah. Siapa itu? Abdurrahman Wahid. Oh, Gus Dur. Yang biasa kita sebut Gus Dur. Gitu aja kok repot. Itu dia saudara. Gus Dur ini merupakan tokoh Muslim Indonesia yang dikenal progresif nih. Selain itu, dia juga dikenal sebagai pendiri dan pemimpin salah satu partai politik di Indonesia pastinya kan. Itu deh. Partai PKB deh. Oh, PKB. Dan juga dia salah satu mantan presiden, itu presiden RI yang keempat nih sobat halu. Beliau lahir di Jombang, Jawa Timur 7 September 1940, meninggal di Jakarta 30 Desember 2009 pada usia yang ke-69. Sebenarnya Tuh, kita langsung aja nih sobat halu ke pembahasan unik dari Gus Dur. Nah, ternyata nih Gus Dur itu bisa 6 bahasa asing. Beliau bisa 6 bahasa asing. Nah, heran presidennya. Abdurrahman Wahid ini nih sempat mengenyam pendidikan di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Tahu kan Mesir? Tahu. Ya, sih. Saat itu Gus Dur itu tuh aktif dalam Perhimpunan Pelajar Indonesia bersama temennya nih, yaitu Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri nih. Gusmus, iya, sobatnya. Iya, sahabatnya itu. Sebagai mantan pelajar di Kairo nih, sudah tentu kemampuan bahasa Arabnya itu di luar kepala, ya kan? Gak bisa diraguin pokoknya. Dia tuh bisa bahasa Inggris, Arab, Spanyol, Jerman, Prancis, dan Belanda. Banyak juga. Iya. Dan itu tuh hanya sebatas membalas sapaan jurnalis aja nih. Kayak apa itu? Kalau misalkan ada jurnalis asing nih, kayak misalkan dari orang Spanyol bertanya, dia bisa gitu untuk menjawab. Kalau ada bahasa Jerman gitu dari Jerman, dijawab juga. Bisa lah dari 6 bahasa itu. Itu makanya kece kan. Gila, 6 bahasa. Nggak heran ya sobat halu ya. Beliau tuh mantan presiden. Wajar deh bahasa asingnya gitu. Bener. Mantul emang. Lalu nih yang kedua dari Bapak Abdurrahman Wahid itu, beliau disebut sebagai Bapak Pluralisme. Betul. Tapi itu deh bisa dijelasin nih. Jadi dia tuh faktanya terkenal dengan Bapak Pluralisme, membuat masyarakat Indonesia nih, khususnya etnis Tionghoa dan anak keturunan mantan tahanan politik tahun 65 nih. Etnis Tionghoa ini di Indonesia semenjak zaman dia nih sedikit damai. Karena beliau ya memang cinta perdamaian sih, netral. Berbeda kan dari masa Orde Baru, terutama pada fakta Soeharto kan, yang begitu memusuhi kelompok atau etnis tersebut. Nah, Gus Dur dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan merangkul etnis tersebut nih. Benar. Ya sahabat halu, bahkan Gus Dur pernah berkata, kemajemukan itu harus bisa diterima tanpa adanya perbedaan. Nah, iya. Itu dia menanamkan Bhinneka Tunggal Ika sesungguhnya. Sama manusia tetap sama walaupun beda ras gitu. Iya, beda agama pun kan harus bersatu ya. Persatuan Indonesia. Gitu aja kok repot.
Dur itu ini presiden yang mengganti nama dari Irian Jaya itu menjadi Papua. Beliau nih yang ganti. Iya. Oh, ada sejarah. Ada sejarahnya. Gua cendeli. Boleh, biar saya juga tahu. Iya. Juga kan. Benar. Dalam kepemimpinan yang singkat itu, Gus Dur meninggalkan bekas mendalam bagi Papua. Gus Dur yang mendapati kesempatan berkunjung ke Papua. Beliau mendapat banyak kecaman nih dari gerakan Papua Merdeka. Awalnya sebelum dia ke sono. Iya. Ya kan, karena si Papua Merdeka ini kan emang niatnya kan sesuai namanya, pengen merdeka gitu. Oh iya. Meminta kemerdekaannya nih kepada Gus Dur. Nah, dalam dialog nih mempersilahkan mereka yang hadir untuk bicara lebih dahulu nih. Kayak ibaratnya dia kayak mau apa sih namanya itu kalau debat ya, kalau misalnya mufakat lah. Mufakat ya. Oh, mufakat. Iya. Apa ini kemauan mereka nih? Nah, iya, didengerin dulu. Didengerin dulu kan. Nah, ada beberapa pendapat nih dari keras menuntut kemerdekaan sampai memuji pemerintahannya. Dari rakyat sono ya? Iya, Papua. Benar. Semua pendapat diungkapkan baru Gus Dur merespon. Dalam salah satu responnya, Gus Dur bahkan mengubah nama Irian Jaya menjadi Papua. Dari Papua. Itu satu. Dia itu bilang gini nih, saya akan mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua. Alasannya adalah nama Irian itu jelek. Kata itu berasal nih dari bahasa Arab. Oh, diartiin nih ya? Diartiin nih, yang berarti kan telanjang kalau dia Oh, kalau Arabnya gitu ya? Iya. Oh, Urian kalau misalkan di Arabnya, tapi kan nggak beda jauh dong. Iya. Irian berarti kan telanjang, dan pada masa itu Papua juga rakyatnya kan belum semakmur yang di Pulau Jawa. Iya. Benar. Jadi digantilah namanya Papua. Nah, dulu ketika orang Arab nih datang ke pulau ini menemukan masyarakatnya masih telanjang. Oh, karena namanya Irian. Iya, makanya disebut dengan Irian Jaya. Oh, awalnya begitu dia. Dan Gus Dur lalu melanjutkan nih kata-kata yang keduanya lagi nih. Dalam tradisi orang Jawa nih, kalau punya anak sakit-sakitan, sang anak akan diganti namanya supaya sembuh. Iya, berarti nggak kedengeran juga kayak anak tiri ya. Bener. Biar lebih dirangkul ya. Iya. Sama beliau. Bener. Makanya ini sering banget dijarahi oleh ribuan orang per hari. Bayaran sih. Iya, bagi santri dari kalangan Nahdlatul Ulama atau NU nih selalu dibilang, beliau tuh menghargai guru seperti itu jadinya. Wali atau tokoh ulama besar tidak hanya dilakukan saat bersangkutan masih hidup saja nih, yang ditanamin pada santri. Jadi saat sang ulama besar yang ada di sana di NU itu yang telah wafat sekalipun nih, iringan doa dan ziarah ke makamnya itu dari santri-santri itu nggak pernah sepi lah, ibaratnya emang harus turun-temurun begitu. Pasti Guru besar beliau. Besar, wali Allah kan dia. Betul. Hal tersebut dilakukan oleh para Gus Durian, sebutan bagi para pengagum Gus Dur. Nah, meski belum ada riset nih, dari gue cari-cari juga di internet kan, dan perhitungan yang pasti mengenai jumlah perziarah yang mendatangi makam Gus Dur, mantan orang terdekat Gus Dur saat ia masih menghuni istana negara nih, Priyo Sambada, menceritakan kalau jumlah santri atau pengagum yang datang menziarahi makam Gus Dur ini mencapai ribuan orang tiap hari. Iya. Yang pasti rame. Berarti tuh rame mulu ya. Iya. Mungkin juga banyak guru besar juga di makam situ ya, sekalian. Benar. Pandangan terhadap Gus Dur ini gimana ya? Oh, dari kacamata lo. Saya ngomong kacamata ya. Dari mata gue aja deh. Pendapat gue ini dia orangnya tuh bisa dibilang dia tuh nggak perlu melihat kenyataan gitu. Dia tahu masa depan kalau gue rasa sih. Maksudnya nggak ngeliat kenyataan tuh gimana? Jadi ketika ada orang yang menjelaskan sesuatu, dia tuh kelihatannya kayak nggak ngedengerin. Kayak nggak merhatiin. Tidur. Iya benar-benar. Kayak kan. Tapi ketika ditanya, dia langsung jawab dan dia tahu semua apa yang dia omongin. Iya, kayaknya sih dia itu apa? Ya, kelebihannya ya itu. Oleh Allah, gitu kan. Dia didatengin mungkin dari mimpi kali. Nggak paham juga. Jadi unik sih kalau kalau dari gue sih yang dari beliau ya itu dia bisa dibilang kan guru besarnya dari agama Islam. Benar. Bicara agama Islam.
beliau juga bisa merangkul berbagai jenis etnis Benar. yang ada di Indonesia kan. Benar. Sejarah-sejarah itu beliau kalau bahkan sama guru naik Iya. zaman dia nih. Hah. Jadi kayak terlihat lah ibaratnya guru nih pahlawan tanpa Jenjang, jasa. iya. Kalau nggak didengerin keluh kesahnya dari guru, bukti tadi Papua juga ya kan. Benar. Jadi ya Dan gimana ya? banyak uniknya juga deh. Apalagi sih ini banyak lah. Banyak yang ngebenci beliau tuh karena pada saat jadi presiden beliau tuh keluar negeri ya. Dan orang-orang taunya tuh dia tuh haji mumpung katanya. Haji mumpung Karena jadi presiden dia bisa keliling dunia dengan uang negara. Padahal salah. itu mungkin netizen ya. Netizen. Kenapa beliau keliling dunia? Kalau beliau kalau presidennya kan. Kalau beliau nggak keliling dunia, Indonesia udah pecah. Karena beliau keliling dunia membangun diplomasi sampai negara lain sampai sama Israel aja pengen bikin kedubes gitu. Iya. Pereratan gitu kan. Bukan masalah ini kita membolehkan Yahudi masuk nih ya. Ini kan gimana? Israel kan lagi perang sama Palestina. Masa kita yang bukan siapa-siapa nyuruh stop perang? Ya ibaratnya kita juga capek di Indonesia gitu. Yang ada Dulunya kita sih emang ngeri. Kalau sekarang kan gitu. Kurang kelihatan lagi. Kalau gue bilang. Maksudnya ketika kita mau melawan musuh nih, Gus Dur itu nggak pakai fisik. Pakainya ketenangan. Ketenangan, ambil hatinya. Baru dengerin. Baru sentuh hatinya. Model yang gue tuh kayak gitu. Dan pemikiran orang Indonesia ini mudah dihasut, gampang terbakar. Iya. Oh iya, satu kata anjay. Penjara tuh dia 5 tahun. Goblok kayak gue anjing. Gimana ya? Ya udahlah. Coba lalu itu dia nih pembahasan dari mantan Bapak Presiden keempat Abdurrahman Wahid. Ya. Tetap ikuti perkembangan channel kita di Hal Unik Channel.